sekarang dia udah jadi karyawan tetap, masa dia mau sama orang lain gitu. Akhirnya aku bilang, ya coba Kak kita lapor ke tempat dia bekerja, ke perusahaan tempat dia bekerja. Kita ngasih tahu lah kalau karyawan ini sudah tidak beretika, intinya gitu kan. Nah, tanggal 12 pokoknya sidang kedua. Sidang kedua itu aku ke sana langsung ke daerah Rangkas, ke kantornya. Sana aku sama pengacaraku 2 orang, cewek cowok, ngomong sama HRD-nya gitu kan. Intinya kami tuh bilang bahwa ya udahlah di-cut aja loh karyawan kayak gini, ini mah udah nggak beretika katanya gitu. Buat apa juga maksudnya perusahaan tuh ada punya karyawan kayak gini, nanti kan bakal jadi bumerang juga loh gitu buat perusahaan, takutnya nanti dia malah berbuat sama teman di kantornya segala macam. Terus kata HRD-nya, iya Pak untuk laporannya terima kasih diterima, cuma katanya untuk masalah di-cut itu katanya itu kita nggak bisa katanya, karena kan ini masalah pribadi jatuhnya katanya, bukan masalah kerja lah, bukan kayak barang hilang atau pencurian, dan nggak dilakukan di jam kantor, nggak dilakukan menggunakan seragam kantor gitu, nggak dilakukan dengan kerabat juga, temannya kerja juga gitu kan. Terus akhirnya iya tahu gitu, cuma kan ini ya udah nggak dipikir secara logika mah udah nggak masuk akal banget lah gitu tuh. Dan dia juga menikah itu pada saat masih pegawai kontrak gitu Kak. Jadi dia masuk itu bulan Agustus 2020 dan 2021-nya kan nikah, masih karyawan kontrak kan gitu. Di tempat dia kerja juga statusnya ya masih belum menikah gitu. Apa itu nggak jadi pertimbangan Mbak juga karena dia memasukkan identitas katanya gitu kan. Nah, sekarang yang aku pengen tahu ya, sebenarnya dengan ini viral, dengan ini rame, dengan kamu cerita dan udah berpisah, yang kamu inginkan apa? Aku sebenarnya pengen dia tuh dikeluarin dari tempat kerjanya Kak, karena ya aku yang nemenin loh Kak gitu, aku yang nemenin aku berproses Kamu bareng. masih ada sakit hati berarti sama Iya sekarang gitu, dan aku pengen dia juga dapat sanksi sosial gitu loh. Kakak mau tahu gak sih dia udah perempuan lain ke tokonya pada saat sidang kedua itu Kak, aku masih sidang gitu ya, dia siangnya bawa bawa perempuan ke toko. Maksudnya ketika aku masih berproses, aku berusaha bangun gitu, sedang menata hati aku, kok dia bisa udah sama perempuan lain gitu tuh.